Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Mudah-mudahan selalu ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala ya. Oke, jangan lupa walaupun kita tetap stay at home, kita harus menjaga pola hidup sehat, diantaranya dengan cara mencuci tangan dengan baik, makan makanan yang sehat, olahraga yang teratur, kemudian memakai masker ketika di luar ruangan. Sebelum pembelajaran dimulai, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, selanjutnya kita masuk ke dalam materi di mana yang akan menjadi pokok bahasan kali ini adalah tentang latar belakang terbentuknya ASEAN. Kenapa ini perlu dibahas? Tujuannya untuk apa sih? Yang pertama adalah supaya kalian mengetahui latar belakang terbentuknya ASEAN. Yang kedua, di mana dan kapan sih terjadinya ASEAN tersebut, dan yang ketiga, negara-negara mana saja yang tergabung ke dalam anggota-anggota ASEAN. Nah, sebelum lebih lanjut kita bahas, Ibu pengen tahu nih, di sini ada yang sudah tahu belum sih kepanjangan dari ASEAN itu apa? Jangan-jangan kalian belum hafal ASEAN itu apa? Oke, kita lihat. ASEAN adalah kepanjangan dari Association of Southeast Asian Nation, yaitu dibentuk sebagai suatu perhimpunan negara-negara di kawasan Asia Tenggara. Nah, sekarang kita masuk ke materi. Bagaimana latar belakang terbentuknya ASEAN? Bahwa di kawasan Asia Tenggara memiliki sejumlah negara dengan kemiripan latar belakang sejarah tertentu, seperti persebaran nenek moyang yang pertama, yang kedua kebudayaan, selanjutnya hampir di setiap kawasan ini merupakan negara-negara terjajah, kecuali ada satu negara yang memang negara tersebut belum pernah dijajah oleh negara lain. Ada yang tahu negara apa itu? Betul, negara Thailand. Negara Thailand adalah negara satu-satunya di kawasan Asia Tenggara yang memang bukan negara jajahan dan tidak pernah dijajah oleh negara lain. Latar belakang serta rasa senasib sepenanggungan sebagai negara-negara yang pernah dijajah yang mendorong sebuah upaya pembentukan organisasi kerjasama regional negara-negara di kawasan Asia Tenggara. Nah, kerjasama tersebut inilah yang dinamakan dengan ASEAN. Kemudian kapan sih Bu waktunya itu terjadi? Nah, ASEAN itu dibentuk berdasarkan deklarasi Bangkok yang terjadi pada tanggal 8 Agustus 1967 di Bangkok. Nah, itu deklarasi tersebut ditandatangani oleh para menteri luar negeri dari 5 negara pendiri ASEAN. Siapa saja sih yang termasuk ke dalam 5 negara pendiri ASEAN? Apakah Indonesia termasuk ke dalam negara pendiri ASEAN? Coba kita lihat. Yang pertama ada siapa sih? Yang pertama ada Indonesia. Yang kedua ada Malaysia. Yang ketiga ada Singapura. Yang keempat ada Filipina, dan yang terakhir ada Thailand. Oke, ternyata Indonesia itu adalah negara pendiri organisasi ASEAN. Kita perlu bangga kepada negara kita sendiri bahwa ternyata Indonesia itu adalah sebagai negara pendiri organisasi ASEAN. Kemudian selanjutnya yang tergabung sekarang ke dalam anggota ASEAN itu ada berapa, Bu? Coba kita lihat peta ya. Setelah kita buka peta, di sini terpampang ada peta Asia Tenggara, di mana sudah terlihat pula ada beberapa negara yang tergabung ke dalam anggota ASEAN. 5 negara pendiri yaitu ada Indonesia, Malaysia, Singapura, Filipina, dan Thailand. Kemudian pada perkembangan berikutnya nih, jumlah negara-negara anggota ASEAN itu bertambah. Di antaranya ada Brunei Darussalam, kemudian ada Vietnam, ada Myanmar dan Laos, serta Kamboja, dan terakhir ada Timor Leste. Oke, baik. Negara Brunei Darussalam bergabung dengan anggota ASEAN itu pada tanggal 7 Januari 1984, menyusul negara Vietnam pada tanggal 28 Juli 1995, negara Myanmar dan Laos pada tanggal 23 Juli 1997, serta negara Kamboja pada tanggal 16 Desember 1998, dan yang terakhir Timor Leste. Dengan demikian, jumlah negara anggota ASEAN itu menjadi 11. Oke, baik, itu adik-adik jumlah negara
jumlah negara-negara yang tergabung ke dalam anggota ASEAN sekarang itu ada 11 negara. Paham ya? Oke, sebelum pembelajaran kali ini kita tutup, apakah kalian menyimak penjelasan Ibu dari awal sampai akhir? Kalau misalkan kalian menyimak, kalian pasti bisa menjawab pertanyaan yang akan Ibu berikan. Pertanyaannya gampang kok, cuma satu soal. Pertanyaannya adalah, negara mana yang termasuk ke dalam kawasan Asia Tenggara yang tidak pernah dijajah sama sekali oleh negara lain? Ibu kasih waktu 3 detik ya untuk menjawab. 1, 2, 3. Iya, betul. Jawabannya adalah negara Thailand. Bahwa negara Thailand adalah negara satu-satunya di kawasan Asia Tenggara yang merupakan negara yang bebas jajahan dari negara lain. Alhamdulillah, pertemuan hari ini sudah selesai. Mudah-mudahan apa yang disampaikan bermanfaat dan bisa menambahkan wawasan khazanah keilmuan kalian. Akhir kata, Ibu ucapkan wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.